Berhenti. Jangan lanjut scroll. Karena kalau kamu melewati ini, kamu mungkin sedang melewati jawaban dari kekacauan hidupmu sendiri. Ini bukan video biasa. Ini pesan yang hanya muncul saat hidup seseorang berada di titik paling kritis sebelum lonjakan besar terjadi. Kalau akhir-akhir ini hidupmu terasa runtuh, orang-orang pergi tanpa penjelasan, jalan yang kamu bangun tiba-tiba hancur, dan kamu mulai merasa kehilangan arah, dengarkan ini dengan sangat serius, itu bukan kehancuran. Itu adalah proses penghancuran versi lamamu yang sudah tidak layak untuk naik ke level berikutnya. Ini keras, ini tidak nyaman, dan inilah kenapa tidak semua orang bisa bertahan di fase ini. Banyak yang memilih mundur, banyak yang menyerah, karena mereka tidak sadar bahwa tepat di titik paling gelap, itulah hidup mereka. Sebenarnya sedang dipersiapkan untuk perubahan yang drastis. Video ini hanya untuk jiwa terpilih, mereka yang sedang dipisahkan, diuji, dan didorong keluar dari zona lamanya secara paksa. Di sini, kamu akan mengetahui 3 tanda yang selalu muncul tepat sebelum hidup seseorang melonjak ke level yang jauh lebih tinggi. Jangan berani melewatkan satu bagian pun, karena satu kalimat saja bisa menjadi kunci dari semua yang sedang kamu alami sekarang. Jika dalam hatimu kamu tahu ini tentang kamu, tulis di komentar sekarang, "Saya siap naik level." Tetap di sini, karena setelah ini, kamu akan sadar, kamu tidak sedang jatuh, kamu sedang dipaksa untuk naik. Bab pertama, kehilangan yang tiba-tiba. Sekarang kita masuk ke tanda pertama, dan ini adalah fase yang paling menyakitkan, tapi juga yang paling menentukan, yaitu ketika kamu mulai kehilangan banyak hal dalam hidupmu, secara tiba-tiba, tanpa penjelasan yang masuk akal. Orang-orang yang dulu dekat, perlahan menjauh, bahkan ada yang pergi begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Hubungan yang kamu jaga, runtuh begitu saja. Kesempatan yang kamu harapkan, hilang di saat kamu paling membutuhkannya. Di titik ini, kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa semuanya harus terjadi sekarang? Kenapa saat kamu sedang berusaha menjadi lebih baik, justru semuanya seperti diambil darimu? Kamu merasa seperti ditinggalkan, seperti tidak dihargai, seperti semua usaha yang kamu lakukan tidak berarti apa-apa. Dan rasa sakit itu nyata, dalam, dan seringkali membuatmu hampir menyerah. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Meskipun sulit untuk diterima, kehilangan yang kamu alami ini bukanlah hukuman. Ini adalah proses seleksi. Ada sesuatu dalam hidupmu yang sedang disusun ulang. Ada ruang yang sedang dikosongkan. Karena apa yang akan datang tidak bisa masuk jika kamu masih menggenggam yang lama. Tidak semua orang bisa ikut ke level berikutnya dalam hidupmu. Ada yang hanya ditakdirkan hadir untuk satu fase. Ada yang hanya berperan sebagai pelajaran, bukan sebagai tujuan akhir. Dan semakin besar perubahan yang akan kamu alami, semakin besar pula yang harus kamu lepaskan. Ini bukan tentang kamu yang tidak cukup baik. Ini tentang arah hidupmu yang sudah tidak lagi sejalan dengan mereka. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu sedang dipisahkan. Dipisahkan dari energi yang tidak lagi selaras. Dipisahkan dari kebiasaan lama. Dipisahkan dari versi dirimu yang selama ini menahan pertumbuhanmu sendiri. Proses ini tidak nyaman, bahkan terasa kejam. Tapi disinilah kekuatanmu mulai dibentuk. Karena di saat semuanya pergi, kamu dipaksa untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Kamu mulai belajar berdiri tanpa bergantung. Kamu mulai memahami siapa dirimu sebenarnya tanpa pengaruh orang lain. Dan dari situlah, perlahan, kamu akan menyadari bahwa kehilangan ini bukan menghancurkanmu, tapi sedang membebaskanmu. Apa yang pergi dari hidupmu, bukan karena kamu tidak layak mempertahankannya, tapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan seringkali, sebelum hidupmu benar-benar naik ke level berikutnya, kamu harus berani melewati fase di mana hampir semuanya terasa hilang. Bab kedua, kesepian yang mengubah arah hidupmu. Setelah kehilangan mulai terjadi, kamu akan masuk ke fase yang jauh lebih sunyi,
yaitu ketika kamu merasa benar-benar sendirian. Meskipun dunia di sekitarmu masih berjalan seperti biasa, tidak banyak yang mengerti apa yang sedang kamu rasakan, bahkan ketika kamu mencoba menjelaskan, rasanya seperti tidak ada yang benar-benar bisa memahami. Perlahan, kamu mulai menarik diri, bukan karena kamu lemah, tapi karena ada jarak yang tiba-tiba tercipta antara dirimu dan dunia luar. Di fase ini, kamu mulai merasakan kesepian yang berbeda, bukan sekadar tidak punya teman, tapi seperti kehilangan koneksi dengan banyak hal yang dulu terasa dekat. Hal-hal yang dulu kamu nikmati, sekarang terasa hambar. Percakapan yang dulu terasa hidup, sekarang terasa kosong. Kamu berada di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendiri. Dan di titik ini, banyak orang mulai takut, mulai berpikir ada yang salah dengan dirinya, mulai mencoba kembali ke kehidupan lama, hanya untuk menghindari rasa sepi itu. Tapi inilah kesalahan terbesar yang sering terjadi, karena kesepian ini bukan sesuatu yang harus dilawan, melainkan sesuatu yang sedang membentukmu secara diam-diam. Kesepian ini adalah ruang yang sengaja diciptakan agar kamu bisa kembali mengenal dirimu sendiri tanpa gangguan, tanpa distraksi, tanpa pengaruh dari luar. Untuk pertama kalinya, kamu dipaksa untuk duduk bersama pikiranmu sendiri, menghadapi dirimu yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran yang selama ini kamu mainkan di depan orang lain. Di dalam kesunyian itu, sesuatu mulai berubah. Cara kamu melihat hidup mulai bergeser. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, mulai kehilangan makna, dan sebaliknya, hal-hal yang dulu kamu abaikan, justru mulai terasa penting. Ini bukan kebetulan, ini adalah proses penyelarasan ulang, di mana jiwamu sedang diarahkan kembali ke jalur yang seharusnya. Kesepian ini bukan tanda kamu ditinggalkan, tapi tanda kamu sedang dipisahkan untuk disiapkan, karena tidak mungkin kamu naik ke level yang lebih tinggi jika kamu terus dikelilingi oleh kebisingan yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Dalam keheningan inilah, kekuatanmu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan suatu saat nanti, kamu akan menyadari bahwa fase paling sepi dalam hidupmu ini justru menjadi titik di mana kamu menemukan arah yang selama ini kamu cari. Bukan di tengah keramaian, bukan di antara banyak suara, tapi di dalam diam, di dalam kesendirian, di dalam momen ketika kamu akhirnya benar-benar bertemu dengan dirimu sendiri. Bab ketiga, dorongan tak terbendung untuk menjadi versi baru dirimu. Setelah melewati kehilangan dan kesepian, kamu akan masuk ke fase yang paling membingungkan sekaligus paling kuat, yaitu ketika ada dorongan dari dalam dirimu yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Ini bukan sekadar keinginan biasa. Ini bukan motivasi sesaat. Ini adalah sesuatu yang terus muncul, terus mengetuk. Bahkan ketika kamu mencoba menghindarinya, kamu mulai merasa tidak nyaman menjadi dirimu yang dulu. Cara berpikirmu berubah. Cara kamu melihat dunia berubah, bahkan hal-hal yang dulu kamu anggap benar, sekarang mulai kamu pertanyakan. Ada perasaan aneh, seolah-olah kamu sedang berdiri di antara dua dunia. Satu adalah versi lamamu, yang terasa familiar, dan satu lagi adalah versi baru, yang belum sepenuhnya kamu pahami. Di titik ini, kamu sering merasa ragu. Kamu bertanya dalam hati, kenapa aku berubah seperti ini? Kenapa aku tidak bisa kembali seperti dulu? Tapi jauh di dalam dirimu, ada suara yang terus mengatakan bahwa kamu memang tidak ditakdirkan untuk kembali. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggumu. Dan satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan menjadi seseorang yang berbeda. Dorongan ini tidak selalu terasa nyaman. Justru seringkali terasa menekan, membuatmu gelisah, membuatmu merasa tidak tenang. Jika kamu tetap diam, kamu mulai merasa bahwa kamu harus melakukan sesuatu, harus bergerak, harus berubah, meskipun kamu belum tahu arah pastinya. Dan itulah tandanya, jiwamu sedang bergerak lebih cepat daripada logikamu. Banyak orang berhenti di fase ini karena takut. Mereka memilih kembali ke kehidupan lama yang terasa aman, meskipun mereka tahu itu bukan lagi tempat mereka. Tapi jika kamu memilih untuk mendengarkan dorongan itu, meskipun pelan, meskipun ragu,
kamu sedang membuka pintu menuju versi dirimu yang lebih tinggi. Karena sebenarnya, kamu tidak sedang kehilangan kendali. Kamu sedang dipandu. Dorongan itu bukan muncul tanpa alasan. Itu adalah panggilan dari dalam dirimu sendiri, dari bagian terdalam yang tahu kemana arah hidupmu seharusnya berjalan. Dan ketika kamu akhirnya mulai mengikuti dorongan itu, meskipun dengan langkah kecil, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan yang muncul, ada kejelasan yang perlahan terbentuk, dan kamu mulai memahami bahwa semua yang kamu alami sebelumnya, kehilangan, kesepian, kebingungan, semuanya mengarah ke titik ini. Titik di mana kamu tidak lagi menjadi versi lamamu, dan belum sepenuhnya menjadi versi barumu. Tapi kamu sudah bergerak ke arah yang tidak bisa lagi kamu hentikan. Inilah fase di mana hidupmu benar-benar mulai berubah, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Afirmasi. Sekarang, di titik ini, kamu tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu dalam dirimu yang sudah berubah, meskipun mungkin belum sepenuhnya terlihat. Dan di fase inilah, kamu perlu menguatkan dirimu sendiri. Bukan dengan keraguan, tapi dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi sedang membawamu ke arah yang lebih tinggi. Katakan dalam dirimu, dengan penuh keyakinan, "Aku adalah jiwa yang sedang bertumbuh. Aku tidak sedang dihancurkan. Aku sedang dibentuk. Setiap kehilangan yang aku alami bukan untuk melemahkanku, tapi untuk membersihkan jalanku dari hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan tujuanku. Aku menerima setiap proses, bahkan yang terasa menyakitkan sekalipun, karena aku tahu, di balik semua ini, ada rencana yang lebih besar, yang sedang disiapkan untukku. Aku tidak lagi melawan perubahan. Aku mengalir bersamanya, karena aku percaya hidupku sedang diarahkan ke tempat yang lebih tepat. Aku melepaskan ketakutan untuk menjadi versi lamaku, karena aku sadar aku tidak diciptakan untuk tetap berada di titik yang sama. Aku berani melangkah, meskipun belum sepenuhnya melihat jalan di depanku, karena aku tahu setiap langkah yang aku ambil akan membawaku lebih dekat pada tujuan hidupku yang sebenarnya. Aku percaya pada prosesku sendiri. Aku percaya pada waktu yang sedang berjalan untukku. Aku percaya bahwa semua yang sedang terjadi, sekecil apapun itu, sedang menyusun hidupku menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Dan mulai saat ini, aku tidak lagi meragukan diriku. Aku tidak lagi mempertanyakan kenapa semua ini terjadi, karena aku sudah mengerti bahwa aku sedang dipersiapkan. Aku sedang naik level, dan aku siap menerima semua perubahan yang datang bersama proses ini. Penutup. Kamu sudah sampai di titik ini, dan itu berarti kamu bukan orang yang sama seperti saat pertama kali kamu mulai mendengarkan. Ada pemahaman baru yang tumbuh, ada kesadaran yang mulai terbuka, dan mungkin sekarang kamu mulai melihat bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu bukanlah kebetulan. Kamu tidak sedang jatuh, kamu tidak sedang kehilangan arah, kamu sedang diproses, dibentuk, dan diarahkan menuju sesuatu yang lebih besar dari yang selama ini kamu bayangkan. Setiap rasa sakit, setiap kehilangan, setiap kesepian, semuanya memiliki tujuan. Semuanya sedang menyusun langkahmu menuju level berikutnya dalam hidupmu. Tidak semua orang akan mengerti perjalanan ini, tidak semua orang akan bertahan di fase ini, tapi kamu masih di sini. Dan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda, sesuatu yang tidak mudah runtuh, sesuatu yang siap untuk naik lebih tinggi. Sekarang semuanya kembali kepadamu. Apakah kamu akan terus meragukan proses ini, atau kamu akan mulai mempercayai bahwa hidupmu sedang bergerak menuju arah yang lebih besar? Karena saat kamu mulai percaya, disitulah perubahan itu benar-benar dimulai. Jika kamu merasa ini adalah bagian dari perjalananmu, tulis di komentar, "Aku siap naik ke level berikutnya." Biarkan itu menjadi pengingat, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri, bahwa kamu tidak lagi berjalan mundur, kamu sedang melangkah menuju versi terbaik dari dirimu.